Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu dan juga beberapa perawi yang lain. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayru takhdu khimasan wa taruh bitanan." Hadza hadis hasan sahih. Jadi tingkatnya hadis ini hadis sahih dalam derajat hasan. Artinya cukup sahih. Ya cukup sahih. Disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kita tahu Khalifah Umar bin Khattab ini khalifah sekaligus mertua dan sekaligus mantu cucu Nabi Muhammad SAW. Lengkap ya? Khalifah, mertua Nabi, juga mantu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dikenal sebagai seorang pedagang. Beliau ini biasa mondar-mandir ke pasar. Perlu kita pahami, sahabat Nabi Muhammad SAW ini punya beberapa keahlian. Ada yang ahlinya itu berkebun, ada yang ahlinya itu jualan di pasar, ada yang ahlinya memang berdagang. Ya, dia mungkin masuk kebun untuk ambil barang, dia jual kepada orang yang di luar pasar dan lain sebagainya. Ada pula yang memang nggak ke kebun, nggak ke pasar, hidupnya cuma di masjid. Itu disebut ashabus suffah, sekelompok orang yang memang membaktikan dirinya hanya untuk ibadah. Tentunya semua itu dengan izin dan tugasnya masing-masing. Jangan sekarang jadi anak muda kemudian punya kewajiban pada orang tua, punya kewajiban pada istri misalnya ya, kemudian saya mau tinggal di masjid, saya mau ibadah saja, saya mau niru sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sikap yang semacam ini adalah sikap yang salah ya. Sikap yang salah. Karena itulah pernah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu melakukan sweeping ke masjid-masjid di masanya, masa kekhalifahannya, sweeping ke masjid, cari di jam-jam sholat duha itu ya, waktu duha, cari anak muda yang nggak ke pasar. Kalau ternyata di waktu duha, waktunya orang pada kerja, kok ada anak muda itu yang cuma duduk di masjid sampai zuhur, di situ diinterogasi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa kamu kok duduk di masjid? Kenapa kamu kok tidak pergi ke pasar? Kenapa kamu tidak pergi ke kebun? Kenapa kamu tidak bekerja? Maka saat itulah ada pemuda yang kena sweepingnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana Khalifah Umar ini kalau jalan, setan pun pilih cari jalan yang lain. Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seandainya Sayyidina Umar ini, Khalifah Umar, lewat di satu jalan, satu lorong, satu kampung, maka setan akan pindah cari jalan yang lain. Kenapa? Karena cahayanya Khalifah Umar bin Khattab ini bisa membakar syaitan. Cahayanya yang luar biasa. Sehingga dikatakan cambuknya Khalifah Umar bin Khattab ini sangat ditakuti. Karena beliau tegas dalam menegakkan hukum. Maka saat itu ada satu anak muda yang di masjid di waktu orang ke pasar, waktu orang ke kebun, waktu orang kerja. Anak muda ini kenapa dia di masjid? Kita tahu masjid tempat yang terbaik di muka bumi, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda berada di masjid itu bagus-bagus saja. Tapi Khalifah Umar saat itu menegur anak muda tadi. Kenapa kamu di masjid? Anak muda tadi jawab, saya mau ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya lagi sama Khalifah Umar, lantas siapa yang ngasih nafkah untuk keluargamu? Untuk anakmu, untuk istrimu, untuk orang tuamu, yang ngasih nafkah siapa? Dijawab, saya punya saudara kandung. Saudara saya itu yang bekerja dan nafkahin saya, nafkahin kami. Maka Khalifah Umar berkata, aku a'bad minnak. Saudaramu itu lebih ahli ibadah dibanding kamu.
Saudara kamu yang keluar jam-jam ini ke pasar, jam-jam ini ke kebun, terus hasilnya untuk ngasih kamu itu lebih ahli ibadah dibandingkan kamu. Seringkali anak muda ini beralasan untuk menutupi kemalasannya, meskipun kita nggak boleh nuduh orang malas. Ya, untuk menutupi kemalasannya, kemudian ya, ibadah di jam-jamnya harus kerja. Kalau betul-betul mau ibadah, anak-anak muda itu saat orang tidur di malam hari, saat gak ada orang mengerti, saat sendiri dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelar itu sejadah dan jangan update status. Kadang-kadang waktu tahajud, update status tahajud time. Waktu tahajud, ayo bangun. Saya nggak mengatakan salah, tapi buat saya kurang kerjaan. Kenapa? Kerjaannya mestinya zikir, doa, wirid, baca Al-Quran, sholat, bukan update status. Kalau dia menjawab, saya pengen ngajak-ngajak orang tahajud, ngajak bukan dengan status saat tahajud, tapi status sebelum tidur. Ya, sebelum tidur buat status. Jangan lupa guys, nanti malam tahajud yuk. Buat reminder, pasang alarm. Jangan lupa ya pada tahajud. Malam saat tahajud, nggak usah buat status. Sembunyikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu anaknya namanya pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tadi tidak dipuji oleh Khalifah Umar karena ibadahnya di masjid, enggak. Justru yang dipuji yang di jam-jam kantor, yang ngantor. Jam-jam kantor dia bekerja, entah apapun pekerjaannya, yang penting halal, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dari juru parkir, ada yang bantu ngatur lalu lintas, ada yang bantu orang tuanya di sawah, ada yang bantu orang tuanya di kebun, ada yang jaga toko dan lain sebagainya. Bekerja, bergerak. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena kita dari kecil ini sekolah, dan sekolah kita ini mungkin kita mendapatkan masukan ilmu tanpa landasan iman. Masukan ilmu tanpa landasan iman. Tugasnya kurikulum ngasih ilmu. Ilmu ini untuk semua orang, baik yang beriman maupun yang enggak beriman. Tapi sebagai seorang muslim, kita ini punya landasan yang tidak boleh diganggu-gugat. Kita ini punya pedoman yang tidak boleh diganti, yaitu iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpedom pada pedoman ini, kita pegang landasan ini, apapun yang terjadi, kita akan hidupnya nyaman, enak, tenang. Tapi karena banyak yang gak pegang pedoman ini, banyak yang bergeser dari landasan ini, menggunakan ilmu-ilmu yang ada di YouTube, yang ada di Google, yang ada di TikTok, yang ada di IG, tanpa dicek bagaimana kesesuaiannya dengan keimanan kita, hasilnya mentok, stres, mumet, ruwet, terakhir jeglek. Itu kata orang-orang di kampung saya, jeglek. Tahu jeglek? Listrik itu kalau kelebihan muatan jepret. Iya, jepret. Nah ini otak kalau kelebihan muatan juga jepret juga. Jeglek. Akhirnya jadi weng. Tahu weng? Di atasnya stres lagi. Akalnya terganggu. Kenapa? Karena usaha dengan fakta jauh berbeda. Upaya dengan hasil bertentangan. Contoh, anak muda. Ya, anak muda. Nabung dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tabungannya akhirnya mencapai nilai. Ya, mencapai nilai 100 juta. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tabungannya 100 juta. Di hari H tabungannya diambil. Untuk apa? Melamar anak Pak Lurah. Di hari H tabungannya diambil untuk melamar anak Pak Lurah. Bagus atau bagus? Bagus atau bagus? Bagus. Anak muda yang gagah. Di tengah jalan,
tabungannya dia taruh di bangku, dia minum teh. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Masuk satu kedai, dia minum teh. Taruh ini 100 juta, bungkusan 100.000 rupiah, taruh. Minum teh. Selesai minum teh, dia dapat telepon dari Pak Lurah, calon mertua. Dik, jadi ke rumah. Oh, jadi Pak, jadi Pak. Kapan? Insya Allah 15 menit lagi nyampe. Saya mau nanya, bagus atau nggak bagus? Bagus. Berangkat dia ke tempat Pak Lurah, jalan 5 menit baru ingat, ya Allah, bungkusannya tertinggal. Saya mau nanya, kira-kira jantungnya itu degupnya sama atau semakin kencang? Sama atau kencang? Kencang. Sampai di lokasi nggak ada. Saya mau nanya, pikirannya tenang atau mulai remang-remang? Tenang atau mulai gamang? Dia nanya sama yang punya toko, tadi ada di sini, yang punya toko bilang nggak ada. Udah beberapa orang tadi duduk di situ, saya nggak lihat sesuatu. Rupanya ada orang yang mengambil bungkusan tadi, dia menemukan segitu banyak, ternyata orang kurang beriman. Dikira rezeki nomplok, ada yang ketinggalan. Pulang orang tadi. Dengan kejahatannya, ya dia pulang. Anak muda tadi hilang uangnya. Saya mau nanya, jadi berangkat ke tempat Pak Lurah atau pulang ke rumah? Yang mana kira-kira? Kalau jamaah Darut Tauhid beda. Kalau sudah dididik tauhidnya beda. Dia berangkat temuin Pak Lurah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya terlambat. Saya sudah siapkan uang untuk melamar anak Bapak dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi mohon maaf, hari ini uang itu tidak bisa saya hadirkan di sini. Loh kenapa nak? Apa yang terjadi? Nggak apa-apa Pak. Ya sedikit ujian untuk naikkan pangkat saya. Memang uang saya tidak punya Pak, tapi iman saya punya. Kalau boleh dengan iman ini saya melamar anak Bapak. Oh keren bro. Ajib atau enggak ajib? Ajib. Karena dia udah tahu sehebat apapun usahamu gak akan bisa menghasilkan kecuali jika diizinkan Tuhanmu. Dia paham upaya itu gak ada artinya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi upaya hanyalah jalan untuk mendapatkan pahala, jalan untuk mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang udah paham seperti ini, hidupnya tenang saja dia. Oh dulunya nggak ada, kalau tiba-tiba nggak ada ya oke-oke saja. Nah nanti siapa tahu jadi ada lebih banyak lagi. Tenang dia. Karena hatinya sudah mumtali bihubbillah. Hatinya penuh dengan cinta pada Allah Ta'ala. Hatinya paham la ilaha illallah. Hatinya paham betul arti la ilaha illallah. Dia nggak mau jadi pesaing Tuhan, dia nggak mau jadi Tuhan, dia nggak akan jadikan yang lain sebagai pesaing Tuhan, dia nggak akan jadikan ilmunya sebagai Tuhan, dia tidak akan jadikan usahanya sebagai Tuhan, dia tidak akan jadikan teman-temannya sebagai Tuhan, dia tidak jadikan koleganya sebagai Tuhan. Tuhannya hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam hadis ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala meriwayatkan satu hadis yang sangat-sangat luar biasa untuk kita, orang-orang yang ahli bekerja. Jadi muslim itu kuat, muslim itu cerdas, muslim itu bukan pemalas, muslim itu semangatnya tinggi, muslim itu pantang tidur di pagi hari, muslim itu sebelum matahari terbit dia sudah ada di hadapan Tuhannya. Muslim itu sebelum matahari terbit dia udah berbicara dengan pencipta jagat raya. Muslim itu setelah matahari terbit dia bergegas untuk beraktivitas. Muslim itu ketika matahari menaik mulai tinggi ia pun kembali berbicara pada Tuhannya. Muslim itu pantang meletakkan diri di tempat tidur bermalas-malasan. Muslim itu semangatnya tak tertandingi karena semangatnya tertaut pada ilahi. Muslim itu tak kenal putus asa karena asanya nggak bisa diputus, asanya nyambung pada yang maha kuasa. Itulah muslim yang sebenarnya.